makam palsu yang sudah dibongkar. Berbagai macam elemen ini sudah berkumpul. Jadi ini asalnya punden, ya. Ini palsu, sudah kita ambil, kita amankan. Apa itu BB-nya itu juga ada kemarin? Ya. Tulisan siapa namanya? Tulisan Semar sama Balada. Balada itu apa? Kemarin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, hari ini ada sesuatu yang membuat gempar di daerah Kumitir, Mojokerto. Nah, beberapa hari kemarin tersebar begitu di grup WhatsApp tentang adanya pembongkaran makam yang diduga merupakan makam palsu. Nah, hari ataupun pelaksanaan pembongkaran itu di jam 1 siang di hari Selasa ini. Nah, semua dari elemen budaya sudah berkumpul, berdatangan bahkan dari luar daerah. Ada yang dari Jakarta, bahkan dari Jogja juga berkumpul ke sini untuk menyaksikan ataupun support begitu tentang hasil dari musyawarah yang ada di Desa Kumitir dengan kegiatan ataupun pelaksanaan pembongkaran makam yang diduga makam palsu. Dan ternyata ketika sudah nyampe di sini, semua makam-makam yang diduga makam palsu itu semuanya sudah rata. Artinya kami tidak menyaksikan eksekusi pembongkarannya, ya. Kami tidak menyaksikan eksekusi pembongkarannya. Ini dilakukan di kemarin hari apa atau malam apa kami tidak tahu. Sehingga banyak yang kecewa begitu ya. Dari berbagai macam elemen budaya, ini banyak yang kecewa dengan adanya tempat yang sudah rata seperti ini, saudaraku. Nah, seperti ini ya. Nah, yang tersisa saat ini ada 2 makam begitu. Dan terkenal di sini itu merupakan Punden Mbah Sagu ya. Punden Mbah Sagu. Nah, seperti ini saudaraku ya kondisinya. Jadi kalau saya hitung begitu ya, makam yang sudah dibongkar tanpa sepengetahuan elemen budaya maupun dari berbagai macam komunitas, organisasi, yang saya lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8, kisaran 8 makam yang sudah dibongkar dan sudah rata begitu ya. Kalau melihat kondisinya sepertinya ini masih baru ya. Kemungkinan hanya berjarak 1-2 hari. Nah, ini karena kondisinya masih baru, ini campuran semennya masih basah. Tapi ternyata kami yang kemarin diberitahu oleh Pak Polo mengatakan bahwa tanggal bulan hari ini jam 1 itu baru mau mulai eksekusi. Ternyata kami datang sudah tidak ada. Nah, di sini ada apa gitu yang perlu kami pertanyakan, karena kami mengemban dawuh dalam artian juga mendampingi teman-teman. Dalam hal ini kami merasa kecewa. Pada dari awal kita sudah punya prosedur, sudah mengawal ke Polsek, bahkan ya diajak rapat koordinasi di Polsek, diajak ke masyarakat. Makanya kan masih kasus masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Bendo kan nggih pun paham ya. Isu-isu sing beredar kaya ngoten niku. Oke, monggo mboten napa-napa. Sing penting dibalekaken rata malih. Cuman permintaannya kan saderenge dieksekusi, monggo lah longgo bareng terus bareng ngoten tahlil lah ngoten. Lah terus masalah pembuangan kados ngeten iki. Niki tanah negara, Pak, gadane tiyang niki, Pak. Lah nek sing gadane iki nuntut sinten terusan? Lah ngoten nah. Sabar rumiyin nggih. Kula kan koordinasi kali pihak desa. Nggih, nyuwun tulung jenengan tenang riyin. Kula tenang nggih, mau tenang. Kan biasa bersimpati gitu ya. Ya dulu. Nanti kita sampaikan ke siapa? Sampah ya. Kenapa Pak?
Ini yang sebelumnya ya, yang sebelumnya makam-makam yang di sini itu ada tulisan seperti ini. Silsilah Wali Songo, Syekh Mustafa, Raden Cokro, Buwono, Mbak Alawi dan Usai ini serta Mbah Budiman itu tadi. Nah ini yang menjadi ini. Ini ya. Jadi tak baca ya keterangan. Al-Fakir hanyalah manusia biasa yang masih banyak kekurangan. Silsilah Syekh Sayyid Mustafa Al-Faris tulis berdasarkan penelusuran Al-Fakir secara biruhi wal jasad dengan bermujahadah ya, kepada Allah. Jika dalam penulisan Al-Fakir ada kesalahan, Al-Fakir berharap saran dan bantuan untuk meluruskan silsilah ini karena tidak luput manusia tempatnya salah, hilaf dan dosa. Kemarin yang kita pertama ini ya, yang ini yang pertama kali itu loh, yang kita lihat atau di video itu ini ya, Itu cocok. nah itu Ini mayatnya ini. nah itu. Terus ada apa itu bibirnya itu juga ada kemarin Ya. tulisan siapa namanya, Tulisan Semar sama Semar sama Barada. Balada itu apa kemarin ini. Nah itu kemarin kan dibungkus-bungkus Dua, pakai itu yang kita Sama buktikan itu, dua ujung, sama sana ujung. yang laki itu dibuat maisanya buat apa itu? Undak-undak. seperti itu kemarin. Nah tapi kan nggak tahu terus nyanyinya seperti apa, maksud dan tujuannya itu seperti apa, karena kemarin dari Pak Pangdam sendiri kan mundur ya kan. Nah sampai tadi malam pun kami tidak diberitahu, tiba-tiba hari ini jam 1 kita udah mulai eksekusi, ternyata kita pagi-pagi datang dan nggak ada apa-apa. Nah ada apa di sini seperti itu. Panjenengan jauh-jauh dari Jogja ke sini itu tujuan awalnya apa, Pak? Ya kami panggilan hati untuk meluruskan sejarah dan ini apa pemalsuan makam seperti itu. Hanya itu aja, tidak ada tendensi lain. Perlu diketahui teman-teman bahwa keberadaan makam yang diduga makam palsu yang sudah dibongkar ini itu berdekatan dengan situs Kumitir. Nah seperti di depan kita ini merupakan struktur dan diduga situs Kumitir sendiri merupakan Istana Majapahit Timur. Nah ini adalah makam yang diduga makam palsu yang sudah dibongkar. Berbagai macam elemen ini sudah berkumpul. itu cuma kalimat itu udah jelas baru sama tulisannya baru Dan dia kenapa? Aku biasa ngomong, yang jelas ini dia tidak belum tahu. Ini kayaknya dikondisikan sudah oleh Pak Lawi. Karena dari jenis babinya sama. Ini sama dengan yang di. Kayaknya sudah dikondisikan dengan yang palsu itu. Kesini bareng. Iya. Bareng. Sama. Pak Polo. Untuk beri keterangan Pak Polo. Ini Pak Polo masih itu Pak Polo. Enggak ada nisan lama. Kondisi itu dibuka sekalian. Sama. Pak Polo. Ini kan nisan baru. Sama dengan itu. Yang aslinya masih ada. Ya Allah, Masya Allah. Pardi. Dari situ. Biasanya bukan dari aslinya ini. Bibit sama. Kalau lambangnya lihat ini perempuan, kalau ada gurdonya ini laki-laki. Iya betul. Cuma kita belum bisa memastikan bahasa itu apa orang lain, kita tidak bisa. Perlu kata-kata manuskripnya atau mungkin rekam tutur jejak dari leluhur atau sesepuh yang bisa memahami itu. Itu baru kita narasikan. Itu loh. Jadi mau faktakan ada naturalnya. Pak Polo ya, ini pembuatan saat ini dibangun ini bersamaan dengan pembuatan
siap nanti pergantian ini pembuatan makam palsu. Jadi awalnya ini batu nisannya dari batu bata merah. Bata merah oh iya, saya kenal lebih dari saya Kediri Pak. Saudara saya antropolog. Jadi kami belum bisa menarasikan kalau kita belum menemukan artefak atau manuskrip benda-benda budaya aslinya. Di situ nanti kita bisa membaca arkeolognya apa, episteminya apa, estimasinya tahun berapa, dan siapa tokoh ini kita bisa menentukan. Bila mana itu ada batanya merah, bata merah itu bisa kita identifikasi umurnya berapa, panjang, lebarnya berapa, bisa kita tentukan merahnya. Umurnya berapa tahun? Ya, kalau ini pesanan ini sama dengan itu. Ini baru, sangat-sangat baru. Kemarin ada program ini, ada program untuk menarik cerita, mengumpulkan cerita dari warga yang umumnya. Saya anggap tua, saya tanya satu persatu. Di sini dipercaya hanya dua, makam Mbah Sago dan Mbah Mustafa. Ya di sini, ya di area dataran yang tinggi ini ya. Iya. Dan saya tanya lagi, yang posisinya Mbah Sago, Mbah Budiman gimana? Gimana? Ya betul. Sama-sama nggak tahu. Yang dipercaya hanya dua, Mbah Sago dan Mbah Budiman. Mbah Budiman dan Mbah Budiman. Ya juga nggak tahu. Kedua beliaunya itu laki-laki semua. Itu kan gitu. Jadi yang dipercaya dari sejarah turun temurun ceritanya yang dipercaya warga saya Orang Yaman bagi Satu sama Mbah di tengah. di sinilah. Kalau melihat dari tulisannya ini perempuan. Ini perlu klarifikasi, ada misling ini. Jadi terus sampaikan pada masyarakat jenengan nggih, masalah hal ini yang terjadi tidak akan pernah kualat. Ya, tidak akan pernah kualat. Dan para habaib tidak malati. Wong bajingan tidak akan malati. Sing malati wong tuwa loro. Sing malati wong tuwa loro. Rekam. Ya. Matur nuwun. Jadi suarakan itu pada masyarakat jenengan. Bunden. Ya. Ini jelas tidak. Iya Kalau menurut sesepuh adanya Mbah Sago sama Mbah Budiman. Itu kan nama cowok. Kenapa yang terjadi kok nama perempuan? Perlu melakukan kajian. Desa ini membutuhkan sejarah desa. Artinya dibutuhkan penelitian riset operasional secara akurat. Di sini karena terus terang kalau sudah bisa sini ini adalah cagar budaya bekas pemukiman elit masa Majapahit. Pemukiman elit ada rumah elit lah. tambahan. Tapi kok perempuan maksudnya itu? Dan itu Kan Oh enggak, sejarahnya kan Mbak Budiman sama Mbak Sago kan laki semua. lah ya melihat ini perempuan. tapi ceritanya laki-laki. Tapi cerita semua tadi Pak Lurah sebelum ada Sago. sesepuh Posisi ini kayak garu ya. Posisi ini garu. Jadi kita anggap patokan itu nggak ada. Yang benar ya ini ya. Oh, sebab Bunden. Saya Mustafa Raden Cokro. Oke, itu kalau awalnya. Ya, siapa? Pokoknya. Bahwasanya di sini adalah memang bukan makam yang palsu, tapi makam yang dipalsukan. Artinya makam ini makam asli cuma dipalsukan namanya. Karena saya Mbak Sago dan Budiman dipalsukan menjadi ini Dewi Condrosari dan juga Mbak Raden Mbah Mustafa. Jadi ini memang makam yang asli, cuma makam ini dipalsukan secara nama. Ini harus digarisbawahi teman-teman semuanya. Kita kembalikan ke asalnya. Kalau ini adalah makam Mbah Sago dan Mbah Budiman. Oke. Makam leluhur desa yang asli Mbah Sago dan Mbah Budiman. Untuk makam yang ini sudah tidak berguna lagi karena sudah palsu, jelas palsu.
Jadi ini asalnya punden ya. Jadi ini palsu. Ini palsu, sudah kita ambil, kita amankan. Kita amankan ya. Ya. Ini juga palsu. Silsilah ini juga palsu. Silsilah juga palsu. Juga palsu. Ada adalah punden. Punden. Terima kasih ya. Terima kasih. Satu. Negara jangan diam. Saya Cak Sandi, salam hormat Pak Prabowo. Negara jangan diam terhadap pemalsuan yang ada di Nusantara ini. Khususnya sekarang saya hadir di bumi Mojopahit dengan rasa cinta saya sebagai putra Jawa Timur. Saya asli area Surabaya dan saya sekarang tinggal di Bekasi. Karena kecintaan saya terhadap Nusantara ini, maka mohon izin Pak Prabowo, tolong luruskan sejarah. Jangan sampai generasi bangsa ini hilang karena sejarah kita sudah dibelokkan atau dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Satu catat, bagian penjajahan adalah membelokkan sejarah, pemalsuan sejarah itu bagian adalah penjajahan yang akan dilakukan orang-orang yang memang ingin menjajah Nusantara ini. Salam cinta dari bumi Mojopahit buat Nusantara dari saya, Dasani. Semangat tetap mencintai Indonesia, semangat hulu pensikondol baris, salam satu Indonesia. Wassalamualaikum. Ini sebagai ketua umum ya? Saya kebetulan kalau di organisasi saya ketua kaderisasi pendekar daerah, ketua pusat. Kalau Anjina kan kantornya di mana? Di Semarang, pusatnya Semarang. Saya tinggal di Bekasi. Ya kan, saya di Surabaya, tinggal saya di Kupang Kerajaan. Nah, jadi saya jelas-jelas, statement saya jelas bahwa pemalsuan yang terjadi di Nusantara ini, siapapun pelakunya, apalagi itu terlalu lama, itu daripada penjajahan ataupun kalau kita pasalkan kasus pasal penipuan. Kalau ngoten Pak. Pesannya, harapannya untuk warga perangkat dari sini, baik desa maupun Forbimcam, pesannya terkait. Pesan saya bukan untuk perangkat komite Pak. Pesan saya buat Pak Presiden Prabowo, Menteri Pak Fadli John, dan Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur. Pembelokan sejarah masih banyak terjadi di bumi Jawa Timur. Salam Bu Khofifah, tolong diluruskan sejarah yang ada di makam Mbah Sunan Bonang. Itu statement saya udah kemana-mana. Oke. Mau tanya apa lagi? Silakan Bu. Salam cinta dari saya. Nah, di sini teman-teman, ini di area luar ya, di area luar yang sebetulnya di sini ini juga ada makam, tapi saat ini sudah rata dan kami di sini yang menyaksikan kondisi terkini tidak mendapati tentang proses pembongkaran yang diduga makam palsu tersebut. Seperti itu saudaraku. Nah, seperti apa tanggapan dari para sesepuh elemen budaya maupun organisasi yang mendukung tentang menjunjung tinggi budaya Nusantara ini? Seperti ini tanggapannya. Ini kepatian lho nggih. Adi kepatian itu zamane kerajaan Mojopahit kelima. Adi niki mulai Eyang Putih Dewi Suwito, lajeng namine Eyang Putih Kencana Wungu, lan niku dikawin kali Eyang Prabu Brawijaya kelima namine jane Damarwulan. Nah Damarwulan niku lah Brawijaya kelima nggih. Patine niki Pati Lugender. Pati Lugender iku ndek anak siji Layang Kumitir, ya iki desa Kumitir. Nomor loro Layang Seto. Nomor telu niku Anjasmara sing wonten Mantingan niku. Niku putrane Pati Lugender ngoten lho. Zamane Brawijaya kelima. Ayam muru jenenge iku Damarwulan ngoten lho, Dik. Ade teng mriki kepatian teng mriki niku, Dik. Kepatian lah. Kan ngadan mulane niki perlu diluruskan. Nah iki enten makam ngeten niki dos pundi nalare ngoten lho ya.
kok gak tanpa musyawarah ngoten lho. Jane oleh-oleh tapi asline kudu dikembangno dilestarek. Tapi aja ditambahi. Ngoten nek ditambahi. Lah putra wayang Mojopat iki jelase kan ya piye to karepe kan ngoten kan tanpa musyawarah ngoten lho ya. Nggih. Pun ngaten mawon kula matur suwun. Kula saking Bawaro, saking Kelampis Ireng Gunung Arjuna, Dik. Dharma Kesepuhan Mojopahit. Matur suwun rayu. Panjenengan ngapunten saking pundi, Mbah? Kelampis Ireng. Daerah Mojokerto sendiri kah? Mojokerto sendiri nggih. Kecewa, Mbah? Kecewa ya. Padahal kita hanya ingin menyaksikan begitu ya. Support begitu karena memang dari hasil musyawarah yang sudah tersebar di grup kan sudah hasil dari musyawarah. Kita support itu begitu, Mbah ya. Karena tapi ya itu tadi ternyata nyampe sini sudah mendapati makam yang sudah rata yang diduga makam palsu. 2 makam itu ini namanya sudah ganti. Yang 2 makam yang tersisa itu namanya ini Syekh Mutofa, tapi palsu ini bukan palsu ya. Raden Cokrobuwono dan Nyai Dewi Gondosari. Yang sebetulnya harusnya kalau menurut warga Mbah Sago, Punden Mbah Sago. Kok sampai terjadi kayak gini? Berarti terbitlah tadi pagi untuk pembatalan. Ada ya, ada. Ada surat pembatalan. Ada buktinya, ada. Lah untuk lewat surat. Via WA. Oh, dari Pak Kepala Desa dengan tanda tangan Kepala Desa Kumitir. Ada ya. Ada. Lah, berarti kan kita ini cuma meluruskan, nggak gawe kesro gitu loh, meluruskan gimana itu yang benar. Nah, jadi sudah ada kesepakatan. Kenapa kok dibongkar tadi malam? Yang mengecewakan kan dibongkarnya ini loh. Nanti malam ya bongkarnya Pak. Lah ini kan malah tadi malam. Lah ini kan malah memperkeruh masalah sama teman-teman. Berarti mencari masalah, bukan malah Luruskan. Bukan malah menyelesaikan masalah. Kalau menurut saya ya Pak ya. Akhirnya teman-teman berkumpul ya, tetap di sini harus kesepakatan lah untuk tindakan pemerintah desa ataupun Forkom Minca setempat. Saya kalau memang ada pengondisian dari pihak Ketua PWI Gus Rekso yang lebih tahu, monggo Gus Rekso di wawancarai. Betul. Di dalam itu. Bukan. Nah makanya sudah informasi dari saya. Dari siapa Bu? Dari Bu Sumarti, LSS Serikandi, Ketua LSS Serikandi, tim diri juga, tapi garda terdepan tetap LS Gus Anto sama PWI dari Gus Rekso. Tapi Pak, punten, saya mewakili teman-teman di sini pun perlu penjelasan biar transparan. Wis aja golek penjelasan, sing penting wis leter. Pokoknya kudu dijelaskan apa. Wis gak usah neko-neko ya. Kita ikuti. Iki negara-negarane awak dhewe ya. Jadi Lur, iki temen lur ya. Aja ana sing neko-neko, sing penting guyub rukun, nggih. Mojokerto cek aman, tentrem, adem ayem. Golek panganan cek enak. Wujud. Ngene anak bojo cek enak. Golek sandang pangan cek akeh rezekine. wujud. Nek kate ngono ngene duduk Bhinneka Tunggal Ika. Yes, betul. Oke. Guyub rukun. Kalau benderanya disiapkan. Ayo nanti Bendera bendera kita kan mau nyanyi bendera ya. Tapi keterbukaan. mlebu kabeh. Masuk semua. Aja ana njaba, mlebu kabeh. Jadi kita sesuai random ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo jengkian, para kadang kinasih sesepuh, aji sepuh, seperti sepuh sedayanipun, wonten telatah bumi Bendo Kumitir Jatirejo dalam rangka aliansi Putra Wayah Majapahit menolak makam palsu di bumi Nusantara. Sesuai dengan rundown acara, yang pertama yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh dirjen kami, Ibu Kaila.
Ibu Kaila atau Munggah lur, lebu kabeh. Semuanya masuk. Kita harus hikmat menghormati. Benderanya pernah dibawa. Masuk dulu. Sambutan kepala desa. HP ini digawe, kata tidak Sambutan untuk dari pemerintah desa atau dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, untuk Bapak Kades atau beliaunya yang mewakili waktu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media, khususnya Bapak Kepala Desa yang mana hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Dusun atas kerjasamanya pembangunan pembongkaran makam yang dipalsukan oleh saudara Soleh. Kami aturkan kepada Bapak Kepala Desa atau yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dusun Bendo, Desa Kumitir, namanya Yawang Malila. Ini saya mewakili Pak Kepala Desa karena beliau sedang sakit. Yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya mohon maaf kepada seluruh aliansi LSM, Ormas, budayawan, dan khususnya PWI dan Laskar Sabilillah sebab tidak menemui karena sedang keadaan sakit dan alasan penertiban makam yang di luar makam Mbah Saguh tanpa koordinasi dengan pihak PWI dan LS Mojokerto dikarenakan untuk menjaga kondusivitas lingkungan dan masyarakat dan sesuai kesepakatan warga diserahkan ke desa sesuai rapat tanggal 7 Januari 2025 yang menyaksikan pembongkaran tersebut adalah 1 kepala desa, 2 sekretaris desa, 3 kepala dusun Bendo, 4 kepala dusun Kumitir, 5 kuli tenaga kasar. Kami pemerintah Desa Kumitir sangat berterima kasih atas kerjasama dari seluruh aliansi yang sudah berpartisipasi dalam proses penertiban makam di sekitar Mbah Saguh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya. Apabila surat pernyataan ini tidak benar, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kumitir 14 Januari 2025 yang menyatakan Kepala Desa Muhammad Khalid. Monggo. Silakan didokumentasikan. Diri Pak, diri. Untuk pembongkarannya jam berapa Pak? Jam 2. Siap. Mungkin kita adakan pers mau nggak aja ini. Oke. Kita ngomong satu dulu Pak Anda ada pers. Ampun. Pun nggih. Semua ya. Oke. Pers mau. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun untuk adicara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Desa atau yang mewakili dari pihak pemerintah Desa Kumitir. Selanjutnya dari PWI Laskar Sabilillah Mojokerto untuk waktu dan tempat kami persilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua teman-teman yang ada di lokasi ini, teman-teman organisasi LSM, budayawan dan juga teman-teman media semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerawan atau kehadirannya di tempat ini, kita bisa kondusif, kita aman tertib. Yang kedua, saya juga mohon maaf, saya sini selaku Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto. Yang pertama di sini saya mengucapkan juga apabila mungkin dari teman-teman PWI kalau ada nanti ya tutur kata mungkin yang saya kurang berkenan ataupun yang menyinggung sedikit ke hati teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya di sini saya pertama mengucapkan faktanya kalau saya pribadi dari Laskar Sabilillah merasa kecewa kepada pemerintah desa. Kenapa dari awal kita musyawarah
Kita mengawal ini sudah 3 minggu. Kita lakukan pendekatan ke desa, kita lakukan rakor di Kapolsek, di Polsek, dan juga kita bermusyawarah dengan masyarakat. Dan di situ memang titik temu kita adalah melakukan 5 kesepakatan. Dan diantaranya adalah bahwasanya PWI-LS ini diberi untuk mengawal, diberi kuasa untuk mengawal pembongkaran ini. Dan ternyata pada kemarin malam waktu saya cek di lokasi ini, ternyata tempat ini sudah datar semua, sudah dihancurkan tanpa konfirmasi dari kami pihak PWI-LS. Terus yang kedua kalinya, di sini saya juga tidak menyalahkan pemerintah desa karena mungkin menjaga keamanan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah situs komite ini juga. Kami semua juga berharap untuk memaafkan perangkat desa ya, biar nanti tidak berkelanjutan. Yang itu intinya makam ini yang palsu ini sudah kita bongkar. Jadi tidak akan ada lagi makam-makam palsu di bumi Mojopahit. Ini merupakan langkah awal kita semua saja, teman-teman LSM, budayawan, semua. Ini bukan pelaku PWLS tapi semua teman-teman di sini. Saya terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita semua bersatu, monggo saring-saring, ayo rukun ya. Tidak ada kekerasan, tidak ada anarkisme. Yang lalu sudah berlalu, kita mohon saling memaafkan. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Mojopahit Jaya! Jaya! Mojopahit Jaya! Mojopahit Jaya! Terima kasih. Panglima Laskar Sabila Kabupaten Mojokerto. Oh, Panglima. Terima kasih untuk adicara yang ketiga sudah selesai sambutan dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto. Random acara yang keempat yaitu sebenarnya pembersihan makam. Berhubung di sini sudah bersih, mungkin sebagai simbolis Pak Kasun, Pak Polo, itu ada nama-nama Mbak Alawi dan sebagainya untuk dipegang, diamankan di desa tertempat. Kita amankan. Nah, kita seperti bawa. itu atau kita seperti bawa. ini, Ya seperti ini. Ya, ini bentuk Jadi dari seperti ini sebagai simbolis bentuk itu barang juga. bukti ya. Sekarang kita taruh di tempatnya, diambil. Kita bawa. Gitu ya. Kita amankan. Nah, sebagai barang simbolisnya. bukti. Simbolisnya. Itu untuk dipegang nanti bisa dibawa. Penjarakan, pokoknya penjarakan. Penjarakan. Membuat makam-makam palsu. Coba ini tolong. Miss Nur, gak oleh suara terima ya. Salah ya. Ini serah terima dari pihak desa kepada kami PWI-LS ya, untuk kami amankan sebagai barang bukti. Mohon izin Pak Polo, ini kami bawa beserta ada beberapa batu nisan yang kita amankan sebagai barang bukti kami. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Barakallah. Untuk acara yang keempat, simbolis dari pembersihan, atribut dan sebagainya, bukti dari makam Mbak Alawi sudah diamankan dan diserah terimakan oleh Kepala Dusun ke PWI LS Mojokerto. Untuk acara yang kelima, sambutan sedikit dari tokoh budaya Mbah Klunung, monggo 1-2 menit untuk memberikan petuah pitedah dan pedaran. Matur nuwun, monggo. Mbah. Lur, aja ngoceh lur. Iki temenan iki gak goroan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu. Om Swastiastu, salam sejahtera, nama budaya. Kita sebagai warga masyarakat Mojokerto, alhamdulillah kita tidak mengerjakan pembongkaran. Ternyata inilah yang kita harapkan untuk dulur-dulur semuanya, baik dari LSM, dari penggiat, pelaku, dan pelestari budaya, ojo sampai bertindak dewe. Karena apa? Kita adalah masyarakat Mojokerto kepingin tentrem, ayem, damai. Dan saya juga anggota dari PWI. Kemarin kebetulan ya, saya klinong-klinong, katanya nggak ada yang makili, itu dari Allah. Saya mampir, ternyata inilah yang kita harapkan, domisilin masyarakat untuk menghendaki membongkar. Dan alhamdulillah pada saat ini wis kari ayeme, gitu. Ora perlu berita sing neko-neko, sebab kula panjenengan iki
Yang jelas Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangru. Niki lho sing kita harapno. Tapi ayo lur selawatan. Ojo lali rek selawate. Ngono lho. Mang wis Pancasila, ya. Wis Indonesia Raya, terakhir ayo selawatan. Iki mompo ono ketuane iki PWI teko. Lho, iki ketuane lur. Nggih, Ketua Mojokerto Kabupaten. Panjenengane ketua sah yang dipilih oleh anggota dan masyarakat dulur-dulur sing durung kenal. Niki panjenengane wani gelut, ya wani ngalah. Kangge kula Mbah Glonung, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu lur. Saya Kepala Dusun Bendo, Desa Kumitir, nama Niriawang Malila. Dalam kesempatan hari ini saya sangat berterima kasih kepada PWI, Pejuang Wali Songo Indonesia, dan LS Laskar Sabilillah. Kedatangan beliau sangat-sangat berterima kasih, khususnya saya sebagai kepala dusun, sebagai pribadi. Dalam situasi seperti ini, kedatangan mereka bagi saya sangat-sangat berterima kasih sekali. Jadi untuk ke depan, pokoknya intinya terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyaknya kepada PWI dan LS. Jadi monggo Pak. Boleh pertanyaan? Pak, sedikit diceritakan Pak terkait tadi ada pembongkaran yang kemarin terus pihak dari LS sama PWI itu tidak mengetahui, bisa diceritakan Pak kronologis awalnya Pak? Injih. Pertama, kalau nyuwun pangapunten sebesar-besarnya kepada PWI dan LS karena saya banyak tekanan dari atas, dari bawah, dan saya memposisikan diri saya ya di pemerintahan, ya di kemanusiaan. Dan jadi saya perlu pertimbangan secara pribadi, baik secara pemerintahan dan kemanusiaan. Yang intinya biar wilayah saya kondusif, tentrem, ayem. Tapi yang intinya saya minta maaf kepada PWI dan LS karena saya dengan singkat ada masukan dan ada pergerakan yang tidak berkoordinasi kepada PWI dan Laskar Sabilillah. Sekali lagi saya demi berjalan di kemanusiaan mohon maaf sebesar-besarnya kepada PWI dan Laskar Sabilillah. Kemarin dibongkar jam berapa? Jadi saya kurang tahu. Jadi inisiatif lah, tidak menyebutkan siapa-siapanya. Intinya ya udahlah. Timbang rame, timbang gaduh, timbang seperti berapa makam yang dibongkar? 13. Jadi kemarin itu yang menginstruksikan untuk pembongkaran dari perangkat desa ya kepada mereka inisial tadi. Ya mungkin tindakan seperti itu kan supaya tidak jadi kedepannya itu loh. Warga saya juga tidak akan saling membuli, tidak ada yang disalahkan dan disudutkan. Disitulah pertimbangan saya. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Pak, ini makamnya sejak kapan sih Pak? Sebelum itu saya belum menjadi kepala dusun. Jadi awal pergerakan di sini itu 2018. Terus sampai sekarang. Itu dikomandoi oleh siapa? Setahu saya itu si Habib Soleh. Ya. Habib Soleh sendiri orang mana Pak? Orang warga sini asli atau Pak? Waktu datang ke sini terus saya minta KTP orang Bogor, namanya si Soleh. Kemudian dia kesininya sama siapa saja? Kurang tahu saya. Kemarin dijelaskan di Balai Desa kemarin tanggal 7 hari Selasa.
Memang aktivitasnya di sini seperti apa? Kurang tahu saya. Alasan mereka membangun makam ini apa? Saya kurang tahu soalnya berdirinya pergerakan di sini 2018. Jadi saya kurang paham betul. Kemudian lahan, status lahannya? Kalau di komplek ini TKD, tanah kas desa seluas 263 meter persegi, kurang lebih. Kemudian kok bisa dia menempati tanah yang baru? Kalau itu kurang paham saya, soalnya waktu saya menjabat kepala dusun di 2021. Pak, indikasi makam palsu itu sendiri apa pernah digali, tidak ada kerangka atau bagaimana? Sejauh yang saya tahu nggak ada pembuktian, nggak pernah. Apakah pernah berinteraksi dengan masyarakat sekitar Pak? Jelasnya ya sebagian, yang jelas itu sebagian. Gitu. Tapi setelah saya bermusyawarah dengan warga di hari Minggu malam setelah Isya, saya mengambil keputusan musyawarah kebijakan yang intinya dulu sejarahnya turun-temurun, cerita rakyat itu adanya Mbah Sago dan Mbah Budiman yang posisinya di atas ya di dalam ini, yaitu semua yang sangat saya anggap narasumber, yang saya anggap umurnya tua dan asli warga Dusun Bendo, semuanya ya di sini Mbah Sago dan Mbah Budiman gitu. Ini sosok pendapat alasan. Iya, soal sejarah turun-temurun warga dan tutur tinular. Tidak tahu berapa makamnya Pak? Kurang tahu saya. Mas, dari PWI Mas, terkait kegiatan hari ini seperti apa Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Anto Rahman, disebut Mas Anto, selaku Panglima Laskar Sabilillah Kabupaten Mojokerto. Kemarin kita sudah melakukan pendekatan. Intinya gini, jadi permasalahan ini awalnya kita temukan indikasi sebetulnya di sini bukan hanya PWI. Banyak sebelum kita yang sudah berusaha mendatangi di makam-makam ini. Cuman mereka belum bisa untuk memberi dobrakan. Entah itu takutnya soal hak milik atau apa, kita juga kurang paham. Yang jelas, kenapa kok kita baru bergerak sampai ke sini PWI? Karena kita baru dilantik kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Kita pelantikan di Surabaya, makanya kita berani bergerak karena kita punya legalitas hukum itu. Terus untuk koordinasi dengan pemerintah desa, kita sudah melakukan pendekatan kurang lebih selama 3 minggu. Selama 3 minggu kita mencoba berdiskusi, kita juga dipanggil ke Polsek untuk melakukan rapat koordinasi tentang yang pertama hasil musyawarah kemarin itu kan yang juga menunjukkan keaslian makam ini yang mana yang asli. Kalau menurut masyarakat setempat dan juga cerita sejarahnya, yang asli ada 2 makam di sini, yang di belakang saya ini Mbah Sago dan Mbah Budiman. Dan yang lainnya itu semuanya makam palsu. Kenapa saya bilang makam palsu? Karena kemarin waktu narasumber si Habib Soleh ini, waktu kita datangkan waktu musyawarah, saya tanyakan soal perihal tentang pertama untuk makam ini, beliau tidak bisa menjawab tentang sejarahnya. Sedangkan untuk keaslian suatu makam itu harus jelas secara perdata atau secara masyarakat setempat sekitar. Itu yang harus, makanya mengapa kita bisa mengatakan palsu? Karena memang palsu. Dan kita beri tekanan terus untuk menjelaskan yang pertama untuk makam-makam di sekitar ini. Jadi ini dibilang petilasan. Sebagian dibilang petilasan. Kalau menurut saya kok dikasih nama dan di situ sebetulnya kita simpel. Makam apapun, entah itu makam hewan, kalau di situ tidak ada kegiatan keagamaan, kegiatan ritual yang intinya tidak jelas kegiatannya, kita tidak akan mungkin untuk membentrok. Jadi karena kan di sini banyak kegiatan dan juga banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk intinya mencari uang di sini, makanya kita bergerak di sini. Kecurigaan awal seperti apa? Kecurigaan awal dari mulai makam ini karena kita juga sebetulnya dari dulu kita memantau ini dari teman-teman media, kan banyak youtuber yang ke sini, kita telusuri, kita perdalami sejarahnya seperti apa. Akhirnya kita ketemulah si Habib Soleh ini. Jadi kita ketemu Habib Soleh, kita kejar informasinya seperti mana. Ternyata seperti yang lain-lain makam-makam palsu. Yang pertama yang membuat mereka membuat makam palsu adalah satu dari mimpi. Itu kan secara perdata sudah masuk akal.
dari mimpi dari Riyato. Yang kedua, narasumbernya dari beberapa kiai. Ketika saya temui siapa kiainya, bilangnya sudah meninggal dan semua seperti itu. Yang artinya yang mana sejarah semua makam yang palsu di sini sudah terputus sampai di situ. Nggak ada kelanjutan kemananya, nggak ada. Berarti di situ saya tidak mengatakan indikasi, tapi memang benar-benar makam palsu di situ. Makam palsu ini dibuat apa? Kalau setahu saya, kalau memang untuk kegiatan di sini memang kegiatannya positif, untuk tahlilan, istighosah dan lain-lain. Tapi yang saya sayangkan di sini mungkin di situ ada iuran, ada kotak amal yang tidak jelas kemana, dan di situ juga setahu saya, ini dugaan saya, waktu saya ngomong dengan masyarakat, ada beberapa masyarakat yang dimintai iuran dana untuk pembangunan makam ini, termasuk juga dari pihak desa juga. Kebetulan alhamdulillah pihak desa juga paham tentang prosedur, jadi tidak memberikan dana mungkin dana desa ke pihak Habib Soleh gitu. Jadi banyak indikasi-indikasi yang merugikan lah menurut saya, itu menurut saya pribadi. Gitu. Kalau untuk iuran jamaah saya kurang paham, cuman kalau saya tangkap dari Bapak Kepala Desa, sempat pernah dimintai tolong itu sekitar 30 juta kurang lebih kalau tidak salah. Pemerintah desa yang dimintai. Makanya kenapa di sini pemerintah desa mendukung kita, karena pergerakan mereka sudah nggak karu-karuan, sudah melebihi batas. Dan menurut keterangan dari Soleh ini, makam ini dibangun tahun berapa? Kalau untuk tahunnya saya kurang paham ya. Kalau kita tidak salah ya sekitar mungkin 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu. Kalau menurut keterangan Soleh siapa Pak sosoknya itu? Kalau yang di sini itu kalau tidak salah Kiai Sidin, Mbak Mustafa ya. Iya. Mbak Mustafa. Nah itu ya, itu kan asumsi mereka memberi nama sendiri. Ketika kita mencari tahu sebenarnya siapa Mustafa tidak ketemu. Itu dari mimpi. Yang lain ini dari kiai-kiai, kita tanya kiainya siapa, bahkan menyebutkan dari Trah Mataram. Kalaupun dari Trah Mataram kita akan siap mengejar datanya. Kita PPLS siap mengejar karena kita juga berkoordinasi dengan beberapa teman-teman abdi dalam keraton. Walaupun dia mengarang asumsi seperti itu, kita akan mengejar datanya. Ternyata sudah sampai sini putus, datanya nggak ada. Semua ini sudah saya anggap palsu. Masyarakat juga mengakui. Gitu. Terima kasih. Kalau untuk jamaah saya kurang tahu. Yang jelas itu dulu waktu COVID itu sempat ramai. Itu puluhan orang ke sini. Yang saya tahu puluhan orang. Berarti karena kasusnya seperti ini sudah mulai agak mungkin menurut mereka agak sedikit kontroversi. Jadi mereka meninggalkan. Dan juga Habib Soleh dulu juga pernah di wilayah ini, semua sekarang sudah pindah. Saya juga kurang tahu pindahnya kemana. Yang jelas beliau sudah pindah.